saya akan ke Argentina. Jadi saya tadi mau ngambil mobil ke penjaganya, saya nggak tahu. Jadi saya menggunakan Google Translate nih. Ada aplikasinya. Ya, saya akan mengambil mobil, saya akan ke Argentina. Sí, recogeré el coche. Me voy a Argentina. Ya, sebelum berangkat, saya mengisi air minum dulu. Di sini air mahal. 1 galon kurang lebih 45.000. Ayo kita berangkat sekarang. Sudah jam 5 setelah saya cek oli, cek air, kita hidupkan dulu mesin untuk beberapa menit dan kita cek ke bawah. Ada sesuatu yang aneh nggak? Kalau ada yang netes, misalnya oli atau air, kita jadi tahu. Kalau tidak ada, kita langsung jalan. Karena ini kebiasaan saya overland. Selalu setiap pagi sebelum kita start harus cek oli, power steering, minyak rem, dan juga jangan lupa radiator ya, airnya. Dan kita tunggu 5 menit dinyalakan sambil buka kap mesin. Kita lihat ada sesuatu yang aneh atau tidak. Kalau semuanya tidak ada yang aneh, baru kita bisa langsung rolling. Ya, setelah ini kita setup GPS dulu. Jadi kita tidak boleh sambil jalan setup GPS karena bahaya. Lemah. Kita destinasinya Buenos Aires. Kita masukkan Buenos Aires, Argentina. Jadi di sini 4 jam 53 menit 241 termasuk penyeberangan ferry. Sekarang saya lokasinya akan menuju ke border. Ini bordernya. Kita sekarang start menuju border. Kita masuk highway nomor 1. GPS sedang loading dulu. Ya, 4 jam 53. Ayo kita menuju ke Kolonial. Kita siap jalan pagi ini. Insya Allah dalam 4 jam saya nyampe. Nanti jam 2 saya akan masuk ke border. Dan saya akan bertemu dengan kawan saya, Mr. Herman Sapp. Bravo, never stop overlanding. Ya, saya sekarang meninggalkan Montevideo menuju ke arah Buenos Aires. Ya teman-teman, sekarang saya sedang masuk ke highway. Dan setelah saya coba mengisi diesel di Uruguay, tarikan mobil kurang nyaman. Mungkin oktanya terlalu rendah, jadi tenaganya tidak secanggih
harganya $1,50, kurang lebih 22.000. Ya, saya harus membayar tol ke kantornya. Karena saya tidak dikenal. Ya, saya juga harus membeli kartu tol. Ya, teman-teman. Jadi saya sudah membeli karcis tol. Ini saya dikasih barcode dan harus ditempel di spion tengah bagian dalam. Jadi masih ada 2 tolnya, satu lagi sampai di perbatasan. Jadi saya sudah bayar 220 pesos, ya kurang lebih 100.000 untuk 2 kali lewat. Ya, jadi teman-teman yang kemari, kita ke kantor dulu, kita bayar dan kita dapatkan barcode yang harus dipasang di kaca spion di depan, kaca spion tengah. Ini kawan-kawan dari Montevideo, Uruguay. Gudang garam, rokok gudang garam. Mantap, mantap. Ya, saya dibantu beli karcis tol. Nah, ini teman-teman membantu. Ya. Ya. Oke, teman-teman. Jadi sekarang saya berangkat lagi setelah tadi membayar tol, dibantu oleh beberapa teman. Ya, jadi saya tinggal langsung menyeberang dengan menggunakan elektronik. Ya, berhasil. Bravo. Ciao. Ya, sudah berhasil. Jadi sekarang saya menuju ke Colonia untuk ke tol berikutnya. Jadi tiap masalah menjadikan satu solusi. Jadi di mana saja begitu kita datang, kita menghadapi masalah, karena saya tidak bisa memasuki tol, jadi kita tidak usah khawatir. Dengan bersusah payah menggunakan Google Translation, akhirnya ada orang yang membantu, biarpun mereka membantunya juga bahasa Spanish, tapi akhirnya tersolusinya terjawab. Jadi marilah kita syukurin saja, apapun yang terjadi tidak perlu panik, nyantai, anggap saja kita di Indonesia. Kita tidak di mana-mana, dan semua yang kita hadapin adalah teman. Kita sumeleh aja. Bravo. Never stop overlanding. Ternyata saya harus parkir karena saya harus meminta tiket dulu nih untuk penyeberangan. Karena nomor platnya tidak diidentifikasi, tidak tahu. Jadi harus dibukakan oleh penjaganya juga ini. Ya, ini salah satu kendala, bahwa kalau mobil dari luar kita harus nyebrang, harus memakai kartu khusus, atau mobilnya harus ada nomor plat yang dikenal. Ayo kita turun, kita lihat prosedurnya bagaimana. Ya, saya sekarang masuk ke port di Colonia. Saya mau parkir karena menunggu Herman menjemput. Gracias. Ya, saya harus parkir dulu. Turn right, head east, then turn right. Turn right. This is yours. I give you the other Tiket.
For today, for 30, 2 person and the vehicle. One car. Yes, you need to stay here 1 hour before and go to the check-in in the last count. Ya, oke. Thank you. Thank you. Nah, ini Harley yang akan menyeberang ke Argentina. Halo Herman. Hey, come on the hockey, how you doing? I'm good. Ya, sama Herman nih. 2010, 2010 we met and then now we meet again. Herman pick me up in the border. Yeah, welcome to Argentina, hockey. Nah, ini dari Brazil banyak sekali yang mau menyeberang ke Argentina. Ya, itu kapalnya. Sebentar lagi kita akan naik boarding dan kita akan menyeberang. Sekarang di Kolonia. Bravo, never stop overlanding. Ya, chicos, ya se pasó. Sacramento, Buenos Aires, they are very. So we need to fix the air conditioner, the gearbox, and what else? Yeah, I think so. That's it. Some put this one. One is missing. I have one. Just to put in, and then the battery tray. I have to change from plastic. Ya, kita harus parkir di sebelah kiri. Ya, here. Wait a little bit more, a little bit more. More. Okay. Handbrake. Hai. Teman-teman, saya sekarang sedang meninggalkan Kolonia, Uruguay, dan kita sekarang menuju ke Buenos Aires. Mobil ada di bawah, dicek paling bawah. Dicek paling atas. Penumpang satu orang 400.000 dan untuk mobilnya 1 juta menyeberang dari Uruguay ke Buenos Aires dengan perjalanan 1 jam dan 15 menit. Sudah diperiksa dan custom sudah kasihkan dokumen-dokumen yang kemarin ditandatangan di border, sudah dikasih ke custom. Ya teman-teman, saya menyeberang sekarang dari Uruguay ke Buenos Aires, Argentina. Ini warna airnya coklat karena ini sebetulnya bukan laut, tapi ini sungai, anak sungai. Ya, kita sudah sampai. Sekarang saya akan ke mobil. Ya, sudah sampai. Sekarang saya akan welcome home. You made it.
Ya, saya sekarang sudah sampai di pelabuhan. Sebentar lagi saya akan turun. Di banyak Harley dari Brazil. Imigrasi sekarang untuk mengecap paspor baru bisa masuk ke border. Teman-teman, baru saja saya lolos dari imigrasi. Kita dipersulit kurang lebih hampir 1 jam. Dan ternyata dipermasalahkan karena saya membawa spare part. Dari situ tidak ada regulasi, tidak boleh bawa spare part. Ya, jadi saya baru saja lolos nih sekarang dari jam 7. Ya, jam 7 dan saya baru lolos. Tadi mulai start pagi jam 10, sekarang jam 7 baru sampai. Padahal kalau saya melalui border itu nggak melalui kapal, mungkin 6 jam. Ya, sekarang saya akan mengeksplor di Buenos Aires, dan di sini ada beberapa kendala lagi, nanti mungkin kita akan melihat karena trafiknya juga cukup memprihatinkan dan negaranya juga lagi krisis, jadi banyak masalah yang akan timbul mungkin. Dan tadi juga pengecapan imigrasi juga membingungkan, saya dipontang-panting juga waktu di kapal, suruh naik, suruh turun, suruh banyak seperti ini. Cuman karena saya sebagai seorang yang biasa hidup di Indonesia ataupun di negara-negara Asia, jadi sudah terbiasa dengan kondisi demikian. Kita sabar aja, sumeleh aja, kita nggak perlu khawatir dan kita nggak perlu takut, karena apapun yang terjadi dengan kita punya tekad, akhirnya semua terselesaikan. Bravo, never stop overlanding. Selamat datang di rumahnya Herman. Sekarang udah hampir jam 10 malam. Saya akan nginap di sini untuk 1 minggu. Ya, mereka senang sekali ini ada oleh-oleh. Ya, yeah, guys give two, one from the bottom and one from the up. Hey, thank you, Rocky. Welcome to Argentina. Thank you. Oh, very nice. That's a typical. No, I love it, Rocky. Typical. Beautiful color. I love it. It's matching. I have coffee Thank too. you. Coffee. Coffee. Indonesian coffee. A real coffee. Yeah. Opa. Ya. A real Ya, ini istrinya Herman masak nih buat kita makan. Makan deh. Hey. Saya sudah lama nggak ketemu nih tuh. Kita traveling bareng tempoh hari ke Thailand, Kambodia. Ya, Herman nih pakai batik Herman. Some wine, red wine. Ya, Come on. ya Argentina wine. Nah, ini anaknya nomor 3. How to make a cheers? Cheers. How do Cheers. you say in Indonesian? I don't know. I always say campaign. Come on. Campaign, ya, that's right. Ya. Campaign. Ya. For seeing hockey for third time, right? Yes. Third time. First time, second and this is the time. Yeah. Yeah. Broccoli and rice. Rice? I'm gonna do rice. Oh, okay. Yes. You like rice?
Yeah, sometimes eat rice. Yeah. No, or you prefer potatoes? It's up to you. If you eat rice, I follow you. Yeah, with this, a little bit of rice. Yeah, no problem. But I don't know if you like it, you prefer it. Yeah. You know, in Indonesia, look like this is called opor. Opor? Opor, with R, opor, yeah. Okay. Here is a chicken with cream sauce with broccoli. But opor no vegetable, only egg and chicken Ah. and coconut milk. Ah, I love coconut milk. Yeah. Here you don't No, use don't have, yeah. Just cream. coconut milk. Yeah. We can find it, Yeah. but it's not common. No. Yeah. I love it and I miss it. Ya teman-teman, saya malam ini tidur di sini. Ya ini rumahnya Herman. Ini kamar saya. Ini meja makan. Nih saya tidur di depan nih. Ya ini kamar saya sudah disiapin. Saya akan beberapa hari di sini sambil beresin mobil. Baru sampai sudah jam 10. Di belakang ada kolam renang. Kita sedang makan bersama ini dengan keluarga Herman. Ya, baru saja datang saya dari Uruguay, masuk ke Buenos Aires, sekarang ada di pinggir kota. Take the next right on your left. Ya teman-teman, nih sekarang murah sekali diesel di sini, hanya 60 sen. Jadi kurang lebih 10.000 1 liter di Argentina. Di diesel biasa, kalau diesel yang agak mahal 16.000. Jadi kemarin 22.000, hari ini saya isi harganya sepertiga, hampir sama seperti Indonesia, sekitar 9.000 1 liter. Ya ini di Shell di Buenos Aires. Bravo, never stop overlanding. Ini di limit bukan karena jatah Pertamina seperti di Indonesia, di limit karena memang di limit 10.000 pesos. Nah, kurang lebih 500.000 mati. Nah, kita harus isi ulang. Cek mobil. Ya per 12.000 kurang lebih 600.000 uang Indonesia. Pagi teman-teman, nih saya baru saja memindahkan cucian. Jadi biasa kalau kita overland ya kita lebih mandiri lagi, kita tidak bisa menyuruh orang untuk mencuci karena di sini juga tidak ada pembantu. Jadi kita yang saya selalu sarankan jangan terlalu banyak bawa baju, bawa deterjen saja. Jadi paling kalau saya bawa kurang lebih t-shirt 5 paling banyak. Ya, dan nanti kalau sudah
terkumpul 4 atau 3 kita cuci, terus berulang-ulang. Nanti kalau udah rusak kita beli di jalan. Celana kurang lebih kita bawa 3 maksimum. Jadi nanti kalau memang perlu cuci tiap 2-3 hari sekali, tergantung dari situasi, daripada lokasi banyak debu, kotor atau bongkar mobil. Kalau seandainya kondisinya bagus, tidak perlu kita cuci berkali-kali. Bravo, never stop overlanding.